Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Untuk materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang analisa grafimetri. Nah, apa itu grafimetri? Grafimetri adalah metode analisa kuantitatif unsur atau senyawa berdasarkan beratnya yang diawali dengan pengendapan dan diikuti dengan pemisahan serta pemanasan endapan dan diakhiri dengan penimbangan. Jadi pertama itu kita mengendapkan dulu suatu senyawa atau unsur, kemudian setelah diendapkan terus dipisahkan dan dipanaskan. Nah, fungsi dari pemanasan adalah untuk menghilangkan kandungan airnya. Kemudian setelah pemanasan selesai baru diakhiri dengan penimbangan. Begitu. Terus apa itu analisa grafimetri? Analisa grafimetri itu cara analisa kuantitatif berdasarkan pada berat tetap atau berat konstan. Jadi setelah dilakukan pemanasan, kan tadi tahapnya pengendapan, terus penyaringan, terus pemanasan, baru kemudian penimbangan. Nah, setelah pemanasan kemudian ditimbang, itu harus didapatkan berat konstannya, yaitu kalau belum konstan maka harus dipanaskan ulang. Terus bagaimana sih keberhasilan dalam suatu analisa itu? Nah, keberhasilan dalam analisa grafimetri harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, unsur atau senyawa yang ditentukan harus terendapkan secara sempurna. Jadi, harus dilihat apakah dia mengendap secara sempurna atau sudah mengendap semuanya. Nah, kemudian bentuk endapan yang ditimbang harus diketahui dengan pasti rumus molekulnya. Jadi, bentuk endapannya harus sudah kalian tahu rumus molekulnya. Nah, rumus molekulnya dapat dari mana? Nah, biasanya proses pengendapan itu berasal dari senyawa yang sudah bereaksi dengan senyawa lainnya, sehingga terbentuklah endapan. Kemudian, endapan yang diperoleh harus murni dan mudah ditimbang. Jadi, maksudnya bagaimana itu harus murni dan mudah ditimbang? Biasanya, senyawanya itu dalam bentuk serbuk dan bisa terlihat secara jelas, sehingga mudah untuk ditimbang. Kemudian, metode grafimetri. Nah, metode grafimetri ini ada 3 macam. Yang pertama, metode pengendapan. Yang kedua, metode penguapan. Yang ketiga, metode elektrolisis. Nah, apa itu metode pengendapan? Pengendapan itu spesies yang mengandung analit akan dijadikan endapan. Kemudian kalau penguapan dihitung sebagai kehilangan berat. Nah, itu seperti kalian melakukan analisa kadar air pada materi proksimat sebelumnya. Kemudian elektrolisis. Nah, prinsipnya untuk elektrolisis itu adalah mereduksi ion-ion yang terlarut untuk menjadi endapan logam. Nah, di sini ada alur proses dari pengendapan. Nah, gimana? Yang pertama itu adalah pelarutan. Nah, setelah suatu senyawa itu ditimbang, kemudian dilarutkan terlebih dahulu. Setelah dilarutkan, kemudian disaring. Nah, pada proses penyaringan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama filtrat, yang kedua endapan. Kalau di sini digunakan CO berarti endapannya CO. Tapi endapan tidak hanya CO, banyak ya. Bisa Mg, bisa Al, dan lain-lain. Nah, filtrat itu apa? Filtrat itu adalah air atau senyawa atau larutan yang tidak mengendap ya. Kemudian setelah terbentuk endapan, dicuci dengan pelarut pencuci. Seperti itu. Kemudian setelah dicuci, endapan dicuci, kemudian endapan dikeringkan. Bagaimana cara mengeringkan endapan? Yaitu dibakar dengan suhu yang tinggi. Biasanya menggunakan tanur, suhu 500, 600, atau sampai 1000, tergantung endapan apa yang akan dianalisa. Kemudian baru komposisi diketahui dan produk komposisinya pasti, atau endapannya kering kemudian ditimbang sehingga komposisinya diketahui. Nah, kemudian untuk proses penguapan, kalau proses penguapan itu hanya analitnya. Jadi kita hanya mengambil analit,
tanpa diendapkan terlebih dahulu. Nah, kita timbang analit, kemudian dipanaskan. Nah, pada proses pemanasan itu kan pasti ada ya uap, kemudian ada produk dekomposisi berupa uap. Nah, kemudian ini setelah itu dikumpulkan dan ditimbang. Nah, itu akan menghasilkan produk akhirnya. Seperti kalian analisa kadar air pada Proximate kemarin. Nah, kemudian metode pengendapan. Metode pengendapan itu adalah suatu sampel yang akan ditentukan secara gravimetrik. Mula-mula, dia ditimbang secara kuantitatif. Dilarutkan ke dalam pelarut tertentu, kemudian diendapkan kembali dengan reagen tertentu. Setelah diendapkan, kemudian dipanaskan pada suhu tertentu agar didapatkan hasil penimbangan yang konstan. Nah, kemudian tahapan analisa gravimetri. Ada 5 tahap. Yang pertama itu pasti, maaf itu kurang ya. Yang pertama itu pelarutan endapan. Pelarutan senyawa. Kemudian penyaringan endapan. Kemudian yang kedua, pencucian endapan dengan menyiram endapan di dalam penyaring dengan larutan tertentu. Yang ketiga, pengeringan endapan sampai beratnya konstan. Yang keempat, penimbangan. Yang kelima, kemudian perhitungan. Kemudian syarat pengendapan. Syarat pengendapan yang pertama itu memiliki kelarutan yang sangat kecil, sehingga bisa mengendap kembali dan dapat dianalisa dengan cara menimbang. Nah, ini hubungannya dengan KSP ya. Biasanya berhubungan dengan kelarutan pada ion senama. Karena kelarutan pada ion senama itu akan sangat kecil. Nah, sehingga suatu larutan harus dilarutkan pada ion yang sama atau ion senama. Kemudian, endapan yang terbentuk harus berukuran lebih besar dari pori-pori alat penyaring atau kertas saring. Kemudian, endapan tersebut dicuci dengan larutan elektrolit yang mengandung ion sejenis atau ion pengendap. Nah, yang ketiga, pencucian endapan dilakukan untuk melarutkan pengotor yang terdapat pada permukaan endapan dan memaksimalkan jumlah endapan. Kemudian, endapan yang terbentuk dikeringkan pada suhu 100 sampai 130 derajat Celcius atau dipijarkan sampai suhu 800 derajat Celcius tergantung suhu dekomposisi dari analit. Yang kelima, penambahan reagen dilakukan secara berlebih dengan tujuan memperkecil proses pelarutan. Jadi, semakin kecil proses pelarutan, semakin besar pula endapan yang akan didapatkan. Kemudian penambahan reagen R secara berlebihan akan memaksimalkan produk yang terbentuk. Misal, produknya A ditambahkan reagen AR, maka akan membentuk AARR atau membentuk endapan AARR. Nah, kemudian yang kedua itu adalah metode penguapan. Digunakan untuk menetapkan komponen yang mudah menguap. Dilakukan dengan cara pemanasan dalam suhu tertentu atau dengan penambahan suatu reaksi sehingga komponen yang diinginkan mudah menguap atau tidak mudah menguap. Nah, kemudian metode penguapan juga digunakan untuk menentukan kadar air atau kadar air hidrat dalam suatu senyawa atau kadar air dalam suatu sampel. Berat sampel sebelum pemanasan merupakan berat senyawa dan air. Jadi dalam suatu senyawa itu masih mengandung air. Sama seperti perhitungan pada senyawa hidrat kemarin, senyawa hidrat adalah senyawa yang mengandung air. Sehingga pemanasan dilakukan untuk menghilangkan air yang terdapat pada senyawa. Pemanasan itu dilakukan pada suhu 110 sampai 130 derajat Celcius atau hanya menggunakan oven. Sehingga garam-garam anorganik banyak yang bersifat higros. Metode elektrolisis. Nah, ion-ion logam berada dalam bentuk kation apabila dialiri dengan arus listrik dengan besar tertentu dan waktu tertentu, maka akan terjadi reaksi reduksi menjadi logam dengan bilangan oksidasi 0. Endapan yang terbentuk selanjutnya dapat ditentukan berdasarkan beratnya. Misal, mengendapkan tembaga terlalut dan suatu sampel cair dengan cara mereduksi. Cara elektrolisis ini dapat diberlakukan pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlalu cukup besar seperti air limbah.
Jadi air limbah itu banyak mengandung logam-logam, mungkin bisa logam yang berbahaya seperti itu. Maka pada analisa air limbah bisa digunakan pengendapan secara elektrolisis. Nah, kemudian sekarang ke kelebihan dan kekurangan analisa gravimetri. Yang pertama, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sudah pasti, karena dilakukan pemanasan sampai konstan, sehingga butuh berulang-ulang dalam melakukan analisa atau pemasukan ke dalam pemanasan. Kemudian yang kedua, akurasi kecil 1-2 bagian per 1000. Kemudian yang ketiga, selektivitasnya tidak terlalu spesifik, jadi hasilnya tidak terlalu spesifik. Kemudian yang keempat, memerlukan di kelebihannya ya, memerlukan sedikit peralatan. Nah, peralatannya itu hanya apa sih? Hanya neraca, oven atau tanur, kemudian cawan porselen, ya, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, hasil didasarkan pada berat molekulnya atau hasil didasarkan pada hasil penimbangan. Kemudian sensitivitas analit lebih besar daripada 1%. Demikian penjelasan yang bisa Ibu sampaikan untuk materi pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung hubungi Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.